Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau testing ataupun review yaitu tentang alat ataupun bahan perbaikan ulir drat yang sudah dol ya teman-teman ya. Jadi istilah zaman dulunya kalau teman-teman yang sering dengar itu bahasanya perbos drat ya teman-teman ya. Cuman kalau yang versi sekarang itu lebih modern dan alatnya pun lebih canggih serta lebih praktis dalam pengaplikasian ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih penasaran silakan searching aja di Google ya, yaitu nama alatnya alat recoil ataupun tap recoil ya teman-teman ya. Dan di online shop pun banyak ya yang jualan alat ini, jadi teman-teman silakan cek aja di situ. Nah, kesempatan kali ini kita mau ngebahas ataupun testing alat recoil ini. Ini nanti kita gunakan medianya yang berbahan aluminium aja ya teman-teman ya. Karena sekali lagi basic kita di bengkel sepeda motor otomatis sering menemui kendala itu di bahan blok ya, ataupun bak-bak kopling ataupun magnet yang dratnya itu sudah dol ataupun sudah aus ya. Jadi kan jarang sekali kita menemukan medianya itu yang berbahan besi ya teman-teman ya. Kebetulan alat ini baru kita dapatkan ya teman-teman ya, dan kebetulan juga kita untuk belinya di toko online dan belinya juga ini di luar negeri teman-teman. Karena kalau untuk di lokalan kita nyari alat ini harganya masih relatif cukup mahal ya teman-teman ya. Jadi lumayan selisihnya kalau kita beli di toko luar negeri. Nah, nanti mungkin akan kita cantumkan ya di deskripsi nama tokonya apa teman-teman ya. Teman-teman yang basicnya di bengkel sepeda motor ataupun bengkel apapun, saya sarankan lebih baik teman-teman mempunyai alat seperti ini ya. Dan salah satunya itu untuk mempermudah pekerjaan kita satu, dan yang kedua ini untuk menghasilkan uang itu cukup lumayan ya untuk kita menerima jasa perbaikan drat ini teman-teman. Karena satu lubangnya itu biasanya di pasaran sekitar 20 sampai 25.000 ya per satu lubang ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa cek aja di online shop satu ulir drat ini berapa harganya, terus harga jualnya sekian, itu kita dapat untung berapa ya. Nah, itu cukup lumayan untuk kita menghasilkan uang dari alat recoil ini teman. Dan buat teman-teman yang rumahan pun nggak ada salahnya ya. Tapi kalau untuk sebanyak ini saya rasa mungkin kalau teman-teman yang rumahan hanya sekedar hobi masih sangat jarang untuk terpakainya ya teman-teman. Sekarang kita review ukuran berapa aja sih kalau yang umum untuk di bengkel ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita jelaskan ukurannya, biasanya kalau untuk di bengkel itu saya sendiri stok untuk baut 8, baut 10, lalu baut 12, 14, dan yang terakhir ini untuk busi motor bebek teman-teman. Dan ada pun busi motor GL juga ada ya, cuman kalau di saya pribadi masih jarang menjumpai, malah hampir tidak pernah ya kalau untuk motor-motor GL. Kalau untuk busi motor bebek itu sangat sering sekali kita ngalamin dratnya yang sudah aus ataupun dol ya. Oke, jadi kita langsung aja cek ukurannya apa aja sih. Nah, untuk di bagian pertama ini kita punya ukuran M5 kali 0,8. Ini untuk baut 8 ya teman-teman ya. Jadi nanti kita jelaskan angka ini apa artinya. Ini M6 untuk baut 10, lalu M8 kali 1,25, lalu M10 kali 1,25, dan yang terakhir M10 kali 1 teman-teman. Nah, ini M10 nya sama, cuman kalinya ini yang berbeda. Kalinya itu dia untuk kehalusan ataupun jarak ulirnya ya, per ulirnya itu ya teman-teman ya. Untuk ukuran yang tertera di awal seperti M5, M6, M8, dan M10 itu mewakili diameter bautnya teman-teman. Nah, contohnya ini kan baut 10 ya. Nah, kita ukur dia mewakili diameter bautnya teman dalam satuan mili ya. Nah, ini 6 mili berarti kan M6. Nah, jadi kalau secara awamnya kalau teman-teman susah untuk menghafalnya, atau tinggal tambahkan 4 aja sih ya, biasanya seperti M6 ditambah 4 10 berarti untuk baut 10, M8 ditambah 4 berarti 12 ya, jadi untuk baut 12, dan M10 ditambah 4 berarti untuk baut 14, dengan catatan itu untuk baut yang dratnya umum ataupun yang sering kita jumpai di sepeda-sepeda motor ya teman-teman ya. Nah, yang M5 ini kan kalau kita tambahkan 4 berarti 9, nggak ada ya untuk baut 9, berarti ya kita ambil kesimpulan aja untuk baut 8 ya, berarti kita tambahkan 3 aja gitu. Nah, ini yang baut-baut yang dratnya umum gitu ya teman-teman ya. Jadi rata-rata kalinya ini macam-macam sih dia. Kalau untuk kalinya kita juga belum memahami ya teman-teman ya. Jadi ini kita dapat dari searching juga, kali satunya kali 1,25 nya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa cek aja di sini.
Nah ini M5 kali 0,8 ini untuk baut 8 yang umum ya, umum kita jumpai seperti baut aki di sepeda motor ataupun baut-baut body itu ya, itu kan baut 8, M6 baut 10 yang umum, lalu M8 baut 12 yang umum, dan ini M10 baut 14 seperti di knalpot motor-motor Matic ataupun Beat ya, itu biasanya kan di bagian belakang knalpot yang ada 2 buah itu baut 14. Nah itu bautnya dratnya masih umum teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama, kita testing langsung aja ya. Dan ini juga memang udah sempat kita buka, udah sempat ada yang kita pakai juga ya teman-teman ya, udah ada yang kita aplikasikan. Dan medianya seperti di awal yang saya bilang tadi, kita gunakan plat yang berbahan aluminium aja ya. Dan untuk tab recoilnya ataupun bahan perbosnya kita gunakan untuk baut 10 aja ya. Jadi yang umum aja deh, jangan yang 14 saya rasa terlalu besar ya. Jadi kita gunakan yang kecil-kecil aja, biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Dan kalaupun tertarik kan teman-teman bisa membelinya ya di online shop banyak. Kita ambil aja, berarti ukuran M6 ya, M6 kali 1. Dan untuk isinya apa aja sih? Nah isinya seperti ini teman-teman. Nah ini ada mata bor dan hand tabnya ya. Jadi ini bawaan dari tab recoil teman-teman, karena kalau kita cari di toko baut ini saya rasa nggak ada jualannya ya. Jadi kita jelaskan dulu ukuran mata bor ini berapa sih. Nah jadi untuk ukuran mata bor ini dia, nah ini ukurannya 6,2 mili. Nah saya rasa kalau untuk di toko-toko baut nggak ada, paling 6 mili ataupun 6,5 mili ya teman-teman ya, karena kita untuk mencari ini susah. Kalau gampang mah kita bisa ngeteng belinya ya. Kalau yang penting kita beli sedia tabnya ini dan mata bor. Kalau untuk alatnya mah kita bisa buat sendiri ya teman-teman ya. Dan untuk hand tabnya pun kita lihat ukurannya. Ukurannya sangat asing sekali ya teman-teman ya. Maaf tidak jelas. Tuh ya, ST 16 kali 1. Nah ini sangat asing sekali ya kalau kita dengar ya teman-teman ya. Jadi ini memang sudah satu paket dengan alat recoilnya teman. Oke, jadi kita langsung aja terjun untuk perbaikannya ya, ataupun kita overboss dulu. Jadi medianya kita gunakan lubang yang ini aja teman-teman. Oke, jadi kita langsung gunakan untuk yang di awal, kita bor dulu ya. Jadi lubang ini kita bor dulu sampai tembus nggak apa-apa ya. Nah ini kan belum tembus ya, kita bor. Lalu selanjutnya kita senai untuk pembuatan dratnya ya, kita gunakan hand tabnya. Oke, langsung aja kita bor ya. Oke, langsung kita bor ya teman-teman ya. Tajam sekali teman. Bornya bor jelek kan teman-teman. Oke ya, udah tembus ya. Sudah kita lubangkan. Lalu ini teman-teman. Nah lalu selanjutnya kita gunakan alat ataupun gagang hand tabnya ya. Kalau teman-teman nggak ada bisa gunakan kunci Inggris ya. Jangan tanggal lotang sepertinya masih kurang kuat ya untuk kita nahan jepitannya. Jadi kunci Inggris ataupun kunci yang bisa masuk ke selah sini. Oke. Nah ini teman-teman hand tabnya. Jadi langsung aja ya kita senai. Nah, jadi teman-teman sembari senai ini sembari perlihatkan ataupun perhatikan simetrisnya ya, ataupun tegak lurusnya, jangan sampai miring teman-teman. Jadi dikit-dikit aja dulu kita cari jalurnya ataupun selahnya ya. Oke. Kira-kira lurus. Ini kan masih goyang pasti ya. Tuh ini miring. Oke, kalau sudah dapat setengah ataupun separuh udah gampang teman-teman. Oke, kita hajar ya, kita langsung tembusin aja nggak masalah. Jadi tergantung maunya seberapa ya teman-teman ya. Dan alat recoilnya, drat recoilnya juga tersedia berbagai ukuran ya, ada yang lebih panjang lagi. Kebetulan ini kita belinya yang ukuran pendek karena sudah cukup segitu juga. Nah ini udah tembus ya. Nah, sebenarnya ini lebih praktis teman-teman. Nah, oke, udah kita buatkan drat ya, ataupun sudah kita tap kulit dratnya, lalu kita pasang perbosnya. Oke, jadi
Jadi dalamnya seperti ini ya perbosnya teman-teman ya. Nah teman-teman kan dapat gagang ya ataupun senjatanya seperti ini ya. Nah ini kita kaitkan di bagian coakan sini teman-teman. Dan yang di bagian coakannya sini ataupun apa ya, besi yang melintang di tengah ini dalam posisi paling dalam ya, bukan yang paling luar teman-teman. Jadi kita masukin di paling dalam, paling duluan lah gitu ya. Nah seperti ini, lalu nanti kita putar seperti biasa kita mau ngencengin baut ya, ataupun searah jarum jam. Oke, jadi kita langsung aja, langsung kita masukin seperti biasa ya kalau kita mau ngencengin baut searah jarum jam. Kita putar ya. Jadi jangan terlalu presisi ya, agak kita pendemin lagi teman-teman, karena kan ada ujung ulir dratnya ini, takutnya dia nanti keluar. Nah ini nih, nah ini kan sisa sedikit ya tuh, jadi kita masukin lagi aja nggak masalah. Nah ya seperti ini kira-kira, lalu kita balikan ataupun seperti kita mau ngendorin baut supaya dia lebih ngancing perbosannya. Nah kita putar ke kiri, nah dia langsung kenceng kan. Nah ini udah jadi. Oke, penanaman perbosnya sudah jadi. Lalu kita buang ini yang ada tonjolan ini teman-teman ya, sebagai dudukan gagangnya tadi, dengan kita ketok aja sedikit saja. Nah ini kan sudah disediakan juga alat teman-teman. Nah kita tempelin sini, lalu kita ketok aja, dia langsung akan patah ya. Nah kita coba ya, gunakan ini aja deh. Nah tuh langsung patah teman-teman tuh ya, patahannya. Dan ini udah jadi ya, tuh udah jadi teman-teman. Oke, sekarang kita coba testing seberapa kuat sih drat ini ya. Saya rasa ini cukup kuat teman-teman, karena bahan dari ulirnya ini bukan bahan aluminium ya seperti perbos yang lainnya, aluminium ataupun kuningan. Kalau ini memang besi, seperti besi baja itu teman-teman. Nah ini baru kita kencengin tahan, lalu coba kita menggunakan impact ya, seberapa kuat, sampai dol nggak dia. Kalau bisa malah sampai bautnya yang dol ya, berarti itu menandakan dratnya ini cukup tangguh ataupun kuat. Oke, kita gunakan torsi yang paling tinggi ya. Sekarang kita langsung kencengin teman-teman. Aduh. Oke, 1 2 3. Oke teman-teman ya, kuat sekali ya. Nah ininya aja sampai ini teman, sampai apa ya bahasanya ya, sampai jeblos ya, berarti menandakan kuat sekali. Coba kita kendorin lagi, kita buka lagi ya. Tuh ya, tuh sampai ngecap teman-teman. Tuh kan ini mulai agak peang ya ataupun peot. Tuh ini juga agak mendem, berarti sekencang-kencangnya. Dan ini dratnya tuh seperti mau habis teman-teman. Tuh ya, sudah mulai kayak mau dol rasanya ya, bentuk penampakan itu ya. Oke, perbaikan drat yang dol sudah kita kerjakan, dan ini sudah siap bisa kita pakai teman-teman. Nah jadi alangkah praktis dan mudahnya teman-teman ya, dalam prosesnya ataupun dalam pemasangannya dan pengaplikasiannya teman-teman. Nah makanya saya sarankan buat teman-teman yang basicnya di bengkel, lebih baik punya alat seperti ini ya. Nah kalau teman-teman belum ada biaya ataupun budget, beli yang utama-utama dulu aja ya, ataupun yang penting-penting dulu. Jadi salah satu ataupun beli dua dulu ya teman-teman ya. Intinya kita ngumpulin satu persatu alatnya yang nantinya akan memudahkan kita dalam bekerja ataupun mencari uang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja review kita, sharing kita, testing kita, ataupun berbagi pengalaman kita ya tentang alat perbaikan drat yang dol. Nah mungkin salah satu dari teman-teman ingin beli alat seperti ini ya, mudah-mudahan dengan video ini ataupun sesuatu yang kita ceritakan ataupun bagikan itu bermanfaat ataupun menjadi rekomendasi teman-teman untuk ingin membelinya lagi gitu ya teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua ataupun kawan-kawan terdekat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan itu bermanfaat untuk orang lain ataupun teman-teman sendiri, itu akan menjadi berkah ya buat semuanya ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, dan
Seperti biasa buat teman-teman yang baru mantengin di channel ini, mohon dukungannya ya buat teman-teman supaya channel ini lebih berkembang lagi, memberikan informasi tentang alat-alat ya, kalau bisa alat-alat yang lebih praktis, lebih mudah kita dalam mengerjakannya ataupun mencari solusi jika kita kesusahan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga diimbangi dengan doa, mudah-mudahan apa yang setiap hari kita lakukan, kita kerjakan itu mendapat ridho dan berkah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya buat teman-teman semua, dan jangan lupa juga klik loncengnya, lalu teman-teman klik lagi yang tulisan semua ya, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan memberikan informasi lagi yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.